Di unmute dulu pendeta tadi. Sorry. Baik, terima kasih. Bagi saudara-saudara sekalian, kita sediakan sertifikat gratis untuk yang hadir pada acara ini, yang mengikuti acara ini sampai selesai. Jadi nanti akan dibagikan formulir, ya. Nanti boleh diisi di bagian akhir. Kemudian nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang akan mendapatkan ada rewardnya dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari kuis. Jadi saudara dan saudari sekalian boleh memperhatikan, ya, supaya nanti bisa ya mendapat sesuatu. Hadiahnya pasti ada yang spesial, sebab ini dari kami PAG dan juga sudah disediakan oleh pembicara kita pada saat ini. Baik, Pendeta Del boleh menyambung untuk pembahasan yang kedua berkaitan dengan merek. Oke, baik. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, Pastor. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan prakarsa dari Pemuda Advent Gabungan GMAK Distrik Pasuruan yang boleh mengadakan acara yang begitu baik pada sore hari ini, yaitu seminar menyangkut haki. Dan pada sore ini saya mendapat bagian untuk membahas tentang hak merek. Sebelum saya akan masuk dalam pembahasan bagian saya ingin menyapa saudara-saudara semua yang telah bergabung, baik dari Pasuruan, maupun juga saya melihat ada beberapa juga yang dari luar Pasuruan, luar KJKT, bahkan dari Manado. Saya melihat tadi masuk Bapak Mikler Lakat. Beliau adalah seorang ahli hukum juga yang saat ini bertugas sebagai Sekretaris Kota Manado. Selamat Sabat Pak Mikler dan selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Selamat Sabat Pastor Del. Ya. Kemudian ada juga pengacara senior dari Manado Bapak Wedi Ratak yang sudah juga bergabung bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami dalam seminar pada sore hari ini. Baik, saya akan share screen untuk materi saya tentang hak merek. Hak merek. Hak merek ini di dalam undang-undang kita, dasarnya itu ada 7. Dasar hukumnya itu tentang hak merek ada 7. Yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang merek. Kemudian ada penjelasan tentang undang-undang itu. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid. Yang keempat, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 90, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019. Lalu kemudian yang kelima, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang berikut, yang keenam, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dan yang ketujuh adalah Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI 02 KL 0601 Tahun 2017 tentang penetapan formulir pendaftaran merek. Ini adalah 7 dasar hukum dari yang namanya hak merek yang kita bahas pada saat ini. Mungkin saudara-saudara bertanya, apa gunanya hak merek ini dalam urusan gereja? Mungkin seminar ini ditujukan bagi juga saudara-saudara anggota gereja yang punya usaha atau juga punya hal-hal tertentu yang berkaitan dengan harus sebenarnya dimerekkan. Karena di dalam hak merek ini berlaku yang namanya istilah first to
first to file. Jadi apapun itu, merek apapun itu, seterkenal apapun itu, tapi kalau belum didaftarkan di HAKI, belum didaftarkan khususnya di Indonesia di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, maka itu bukan siapa-siapa yang punya. Nah, siapa yang mendaftarkan pertama, first to file, maka dialah yang diakui sebagai pemilik daripada merek ini. Dan pada akhir daripada pembahasan saya ini juga saya akan menunjukkan bagaimana merek dari Advent atau merek gereja Masehi Advent hari yang ke-7, apakah itu sudah didaftarkan atau belum, dan bagaimana gereja-gereja juga, apakah mereka mendaftarkan juga atau bagaimana. Nah, itu kita akan lihat nanti di akhir daripada presentasi pada sore hari ini. Oke, definisi merek. Merek itu adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi bicara soal merek itu, mungkin orang cenderung berpikir itu adalah barang dagangan. Tidak juga. Tapi merek ini juga berlaku untuk jasa. Jasa dari badan hukum ataupun dari yayasan, dan dalam hal ini juga termasuk menyangkut gereja. Nah, hak merek itu adalah, hak memiliki sebuah merek itu adalah hak atas merek, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Jadi pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi jangka waktu untuk hak merek ini ada 10 tahun, dan sesudah 10 tahun kemudian itu bisa diperpanjang. Jadi hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Apa syarat-syaratnya? Ada cukup panjang syaratnya, cuman kalau saya bisa simpulkan ada 4 syarat yang bisa kita ketahui. Yang pertama tentunya adalah kelengkapan data diri kita, yaitu KTP, ya, kemudian akte KK dan lain-lain. Kita atau badan hukum atau yayasan di mana kita mau mendaftarkan merek dari yayasan tersebut, ataupun perusahaan kita atau usaha dagang kita. Yang kedua tentunya adalah desain dari mereknya. Desain seperti apa yang kita ciptakan untuk merek dagang kita atau jasa kita atau yayasan kita, desainnya itu tentunya harus disertakan. Dan saat ini pendaftarannya bisa atau sudah beberapa waktu lamanya ini sudah bisa dilakukan secara online lewat website daripada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, yaitu di www.dgip.go.id. Kita bisa download di sana, lalu kita penuhi persyaratannya itu, kelengkapannya itu ditulis saja, lalu kemudian di-apply. Dan kemudian setelah itu tentunya kita harus membayar biaya, dan biaya ini ditentukan berbeda-beda, ditentukan sesuai dengan kelas barang dan jasa yang terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi di sana nanti akan dilihat kelas barang kita apa atau kelas jasa kita ada di mana. Lengkap sekali datanya, lengkap sekali kelasnya, jasanya. Kita tinggal sesuaikan di sana, kita ada di kelas yang mana, kita ada di jasa yang mana, lalu kita bayar sesuai dengan apa yang sudah diatur di undang-undang yang sudah saya sebutkan di bagian awal tadi. Itu syarat-syaratnya. Bagaimana dengan alur pendaftarannya? Nah, bagi saudara-saudara yang berencana untuk mendaftarkan mereknya, maka perhatikan alur pendaftaran sampai selesainya. Yaitu setelah berkas pendaftaran itu, berkas pendaftaran minimum, ini yang saya sebutkan, berkas pendaftaran minimum itu rampung, jadi berkas yang awal tadi, yang saya sebutkan tadi itu rampung, jadi setelah itu di-apply, maka disebutkan dalam pemaparan ini bahwa itu akan diajukan paling lambat 15 hari.
15 hari kemudian itu kemudian akan diajukan menjadi sebuah berita resmi merek yang akan diumumkan oleh menteri dalam berita resmi merek. Lalu kemudian berita resmi merek itu akan dipublikasikan selama 2 bulan. Jadi ada sekitar 60 hari, 60 atau 62 hari, berita resmi merek kita akan dipublikasikan oleh menteri, tentunya di situs-situs mereka. Itu akan dipublikasikan dengan sebenarnya satu tujuan, bila ada orang yang merasa keberatan atau komplain, karena sekarang ini banyak sekali merek-merek yang mirip-mirip, dan itu sebenarnya tidak bisa. Ada merek-merek label besar seperti KFC, McDonald, lalu kemudian orang buat juga seperti itu, tetapi tentunya dengan diplesetkan dengan plesetan yang lain. Nah, itu tidak boleh. Yang hampir mirip dengan merek-merek besar itu tidak diizinkan untuk mendapatkan namanya hak merek. Nah, itu maksudnya 2 bulan ini waktu untuk publikasi supaya ada yang bisa cross-check apakah ini sudah betul ataukah ada yang akan komplain. Dan kalau selama 2 bulan itu tidak ada keberatan yang masuk, maka 30 hari setelah 2 bulan itu akan lanjut ke tahap yang namanya tahap pemeriksaan substantif. Jadi pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh mereka dari Dirjen Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Haki ini ya. Mereka akan periksa dan pemeriksaan itu memakan waktu sesuai undang-undang ditetapkan 150 hari. Jadi 150 hari diperiksa, lalu setelah itu maka kemudian akan diterbitkan yang namanya sertifikat merek dikeluarkan oleh menteri. Dan sertifikat merek ini setelah dikeluarkan, bila dalam kurun waktu 18 bulan, ya 18 bulan tidak diambil oleh pemilik atau kuasa daripada pemilik, maka merek itu dianggap ditarik atau dihapuskan. Jadi ini ada ketentuan juga di dalam undang-undang ini bahwa kalau merek yang sudah didaftarkan itu kemudian tidak diambil dalam kurun waktu 18 bulan. Jadi sekitar 1 tahun atau tepatnya 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah, itu tidak diambil oleh pemilik ataupun kuasa daripada merek tersebut, maka merek itu dianggap ditarik dan dihapuskan. Jadi ini adalah alur pendaftaran bila saudara punya badan hukum, punya yayasan, mau mendaftarkan logo atau merek saudara, maka kurang lebih seperti inilah alur pendaftaran yang akan saudara tempuh. Lalu kemudian setelah kita mengetahui tentang alur pendaftaran ini, maka sekarang kita akan melihat bagaimana dengan merek gereja kita. Ataupun bisa juga kita cek merek gereja yang lain juga. Tapi dalam hal ini saya mau ambil contoh salah satu merek, yaitu merek Advent. Ya. Merek Advent atau kata Advent atau logo yang menyerupai dengan Advent ataupun kata Advent. Ya. Saya temukan ada 15 nama Advent yang terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah, 15 ini terdiri dari perusahaan hingga yayasan. Bahkan ada perusahaan rokok yang namanya Advent. Dan itu lokasinya kalau tidak salah ada di daerah Pasuruan. Jadi ada perusahaan yang namanya Advent. Dan itu ada kurang lebih 15 yang terdaftar di sana menggunakan Advent. Kata Advent, Advent, Advent. Nah, yang kedua yang saya temukan, dari 15 itu, ada satu yang namanya, mereknya itu adalah Advent Medan. Jadi Advent Medan, saya cek, logonya, pemiliknya adalah Yayasan Rumah Sakit Advent Medan. Jadi ada logo yang dia ciptakan sendiri, lalu dia beri nama logo itu Advent Medan. Nah, bagaimana dengan nama gereja kita? Nama resmi dari gereja kita adalah Gereja Masehi Advent Hari yang ke-7. Yang didaftarkan ada di sana, didaftarkan, dan logonya juga seperti yang kita pakai sampai dengan saat ini, didaftarkan, dan pemiliknya di dalam Haki ini adalah Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang beralamat di Jalan MT Haryono, Blok A, Kavling 4 dan 5, Jakarta Selatan, 12810. Tanggal pendaftarannya 18 September 2008. Ya, dan nomor pemohonnya saudara bisa lihat di sana. Jadi gereja kita mereknya itu terdaftar di Haki dan logonya juga terdaftar di sana.
ada yang mendaftarkannya dan ada pemiliknya. Dan puji Tuhan. Kalau saudara punya gereja juga masing-masing, mungkin saya lihat yang hadir juga saat ini bukan hanya dari gereja Advent semuanya, saudara bisa cek di website dari Haki untuk melihat apakah logo, apakah merek dari gereja saudara itu terdaftar. Kalau belum, maka tentunya silakan saudara daftarkan sebelum mungkin orang lain yang akan daftarkan, karena sekali lagi prinsip dalam hak merek ini adalah first to file. Siapa yang pertama kali mendaftarkan, dialah pemilik daripada merek ataupun logo ini. Jadi demikian mungkin pemaparan yang boleh saya sampaikan menyangkut hak merek ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pastor. Saudara dan saudara sekalian,